Cahaya pedang di tangan Qin Chen sepertinya telah melewati sungai panjang ruang dan waktu, dan langsung menebas pupil besar di depannya. Kemanapun cahaya pedang pergi, kekosongan alam semesta dimusnahkan lapis demi lapis, seperti abu beterbangan. Raja Serangga Mata Surgawi tiba-tiba terkejut dan buru-buru ingin menarik kekuatan magisnya, tetapi cahaya pedang di tangan Qin Chen sepertinya berubah menjadi seberkas cahaya, melampaui ruang dan waktu. Waktu dan ruang di sisi langit dan bumi ini terhenti dalam sekejap. Cahaya pedang tiba-tiba menembus pupil terbesar dan menyematkannya pada kehampaan. "Kamu," ucap Raja Serangga Mata Surgawi tampak ketakutan dan memandang Qin Chen dengan tidak percaya. "Berhenti bicara dan mati," kata Qin Chen dengan tatapan dingin. Kekuatan melahap yang mengerikan lahir dari pedang karat misterius Qin Chen. Nafas dingin tiba-tiba mengalir ke pupilnya, dan melalui pupil besar ini, itu langsung ditransmisikan ke benteng tempat Raja Serangga Mata Surgawi berada di 12 benteng di bawah. "Sialan!" teriak Raja Serangga Mata Surgawi merawang marah. Kekuatan yang mengejutkan meledak di dalam benteng. Mereka menghadapi kekuatan yang ditransmisikan dari Qin Chen. Dengan ledakan, seluruh dunia serangga terguncang. "Tidak, Kaisar Serangga Tianmu Senior, berhati-hatilah. Cepat serahkan tubuh mata langitmu dan potong tanganmu untuk bertahan hidup," teriak Kaisar Serangga buru-buru meraung, dan pada saat yang sama berteriak pada prajurit sekuat lainnya, "Hentikan!" Di atas langit dunia serangga, aliran energi melonjak ke langit, dengan kuat menjaga seluruh dunia serangga dan mencegah masuknya kekuatan Qin Chen. Kaisar Serangga sangat menyadari kekuatan Qin Chen, yang dapat melawan leluhur Yuanmo. Selama kekuatan Qin Chen tidak dapat memasuki dunia serangga, Raja Serangga Mata Surgawi mungkin aman dan sehat, jika tidak, maka Raja Serangga Mata Surgawi akan berada dalam bahaya. "Ingin menghentikanku," ucap Qin Chen matanya berkedip dingin, dan kekuatan totem Kaisar Dewa di tubuhnya langsung diaktifkan secara ekstrim. Pada saat yang sama, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius. "Pedang Iblis Senior, ambil tindakan." Dengan suara mendengung, aura dingin tiba-tiba muncul dari pedang karat misterius, dan setengah langkah kekuatan transenden samar-samar meresap ke dalam pedang karat misterius. Itu adalah kekuatan pedang iblis. Pedang iblis adalah master transenden setengah langkah di zaman kuno, tetapi dia disegel dalam pedang karat misterius ini. Sekarang, setelah melahap jiwa banyak orang kuat dan kekuatan kaisar leluhur iblis hitam, budidayanya meningkat pesat. Setelah pulih, kekuatannya tersapu saat ini, dan dia segera memasuki benteng Raja Serangga Mata Surgawi di dunia serangga bersama dengan kekuatan magis dari matanya yang besar. Terlihat dengan mata telanjang, seluruh kehampaan dunia serangga menjadi gelisah, dan energi pedang yang mengerikan terus-menerus menembus kehampaan, meledak seperti kilat, dan dengan setengah langkah kekuatan transenden, ia menghantam benteng Raja Serangga Mata Surgawi. Dengan keras, benteng Raja Serangga Mata Surgawi yang sangat besar mulai runtuh seketika, dan suara gemuruh bergema. Benteng itu mulai runtuh seketika, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh penjuru. "Bagaimana mungkin mencapai transendensi setengah langkah?" ucap Raja Serangga Mata Surgawi meraung dengan marah, dengan ketakutan dalam suaranya. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan dari pedang karat misterius ini sangat mengerikan, dan itu berisi jejak kekuatan setengah langkah transenden, yang menjulang di atasnya. "Pedang iblis, itu adalah pedang iblis kuno, dan kamu sebenarnya telah menjadi antek orang ini." Akhirnya, Raja Serangga Mata Surgawi merasakan kekuatan pedang iblis di pedang karat misterius itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. Tapi pedang iblis itu mengabaikannya sama sekali, dan cahaya pedang itu menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Di bawah kekuatan seperti itu, Raja Serangga Mata Surgawi tidak dapat menahannya sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan benteng fisiknya runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, di tengah suara gemuruh, kekuatan yang ditransmisikan masih menyebar dengan gila-gilaan, dan bahkan menyebar menuju sarang serangga di sekitarnya. Berpusat di sarang serangga Raja Serangga Mata Surgawi, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya masih runtuh. Serangga kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti belalang langsung berubah menjadi bubuk dan dimusnahkan oleh energi pedang tersebut. "Sial, jika ini terus berlanjut, seluruh dunia seranggaku akan runtuh. Raja Serangga Tianmu Senior, maafkan aku."
Ucap Kaisar Serangga memandang Raja Serangga mata surgawi, dan tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya. Dalam sekejap, formasi langit dan bumi seluruh dunia serangga berfluktuasi, menyelimuti benteng sarang serangga tempat Raja Serangga mata surgawi berada. Kekuatan mengerikan dari formasi tersebut mendorong sarang serangga Raja Serangga mata surgawi keluar sedikit demi sedikit, sebenarnya mencoba untuk mendorong menjauh dari dunia serangga. Melikala, apa yang kamu lakukan? Ucap Raja Serangga mata surgawi terkejut dan marah, cepat hentikan. Tanpa bantuan seluruh sarang serangga di dunia serangga, bagaimana dia bisa melawan kekuatan yang diberikan oleh Qin Chen? Melikala, hentikan. Kamu akan membunuh Raja Serangga mata surgawi. Dari 11 benteng kuno yang tersisa, terdengar juga teriakan nyaring. Namun, Raja Serangga terlihat dingin dan tegas tanpa ragu-ragu. Maaf para leluhur, saya telah memperingatkan leluhur Raja Serangga mata surgawi, tetapi dia membuat keputusan sendiri dan menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan saya di luar dunia serangga. Dia bersikeras menjadi musuh Qin Chen. Demi masa depan dunia serangga dan kehidupan ratusan juta nyawa saya hanya bisa melakukan ini. Ucap Raja Serangga mengertakkan gigi, kecuali jika Anda ingin dunia serangga kita hancur total, atau seseorang dapat memblokir serangan orang ini. Mendengar ini, 11 leluhur lainnya semuanya diam. Pada saat ini, mereka semua merasakan kekuatan pedang iblis yang muncul dari pedang karat misterius, yang mewakili kekuatan Master Transcendence setengah langkah. Menghadapi kekuatan seperti itu, jika mereka mengambil tindakan gegabah, mereka pasti akan berakhir sama persis dengan Raja Serangga mata surgawi. Dengan keras, di depan semua orang, mereka melihat benteng sarang serangga tempat Raja Serangga mata surgawi dikeluarkan secara paksa dari benteng besar yang terdiri dari sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, energi pedang yang mengerikan seperti pilar surga, langsung menembus benteng besar antara langit dan bumi. Sedih sekali leluhur ras Zek yang bermartabat telah ditinggalkan oleh keturunannya. Hidupmu sungguh menyedihkan, kata Qin Chen dengan ringan. Melikala, kamu pengkhianat. Ucap Raja Serangga mata surgawi mengeluarkan raungan yang melengking, lalu menatap Qin Chen dan berteriak, "Nak, jika kamu membunuhku, klan serangga kami tidak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, kamu masih mengancamku. Kamu adalah leluhur kuno ras Zek. Menurutku kamu sudah cukup umur untuk hidup sebagai anjing." Kata Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung mengaktifkan kekuatan totem Kaisar Dewa. Dengan keras, cahaya pedang meledak, langsung meledakkan benteng tempat Raja Serangga mata surgawi berada. Di tengah jeritan yang melengking, benteng kuno ini langsung runtuh, dan sejumlah besar kekuatan puncak kuno yang menakjubkan menghilang, dan Raja Serangga mata surgawi segera terguncang dari pikirannya. Dengan suara gemuruh, jalan kosmik surga muncul, menunjukkan kegembiraan dan bersorak. Antara langit dan bumi, kekuatan hukum jalan besar yang menakjubkan melonjak. Qin Chen menatap ke langit dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia memahami mengapa alam semesta akan segera berakhir. Orang-orang inilah yang seharusnya sudah lama binasa, yang masih bertahan, tidak mau mati, dan terus-menerus menyerap asal-usul alam semesta, yang menyebabkan alam semesta ini terus melemah. Tidak peduli seberapa besar atau luasnya alam semesta, selalu ada batasan pada kekuatan aslinya, dan juga ada batasan pada orang kuat yang dapat dilahirkan. Namun, di zaman alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang terkuat akan lahir di setiap zaman. Awalnya, semua ras berkompetisi, bertarung sampai mati, dan perputaran yin dan yang adalah kebenaran di dunia. Ketika yang kuat jatuh, asal-usulnya kembali ke langit dan bumi, memperkuat asal-usul alam semesta, dan seiring dengan semakin kuatnya asal-usul alam semesta, maka secara alami akan lahir lebih banyak orang kuat. Dari generasi ke generasi, inilah reinkarnasi. Ini adalah jalan surga, tetapi selama ratusan juta tahun, meskipun banyak orang kuat dari semua ras telah jatuh, selalu ada beberapa orang kuat tertinggi yang lolos dari jaring, mencuri yin dan yang, mencuri tahun, menyegel diri mereka sendiri, dan menjadi abadi. Dengan cara ini asal-usul mereka tidak akan kembali ke langit dan bumi. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa kekuatan asli alam semesta terus-menerus diserap setelah beberapa waktu, tetapi tidak dapat diisi ulang. Akhirnya kita memasuki akhir reinkarnasi. Faktanya,
Jika orang kuat teratas ini tidak mencuri yin dan yang dan mengambil kekuatan alam semesta sebagai miliknya, umur alam semesta ini pasti akan bertahan lebih lama daripada sekarang. Pada saat ini, Raja Serangga Mata Surgawi jatuh, asal-usul alam semesta ini bersorak kegirangan, jalan surga muncul, dan langit dan bumi meraung, seolah sedang merayakan. Pedang karat misterius itu melintas dan kembali ke tangan Qin Chen. Qin Chen melihat dunia serangga yang tak tertembus di bawah dan sedikit mengernyit. Ras Zek ini sangat berhati-hati sehingga mereka benar-benar meninggalkan salah satu leluhur mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika tidak, jika Qin Chen diberi lebih banyak waktu, dia akan bisa langsung memasuki dunia serangga dan membunuh semua orang. Yang disebut Raja Serangga Mata Surgawi tidak lebih dari itu. Pantas saja Ras Zek telah menurun hingga titik ini dan hanya bisa menjadi antek klan iblis. Di luar dunia serangga, Xiao Yao Zizun berbicara dengan acuh tak acuh, melihat pada Ras Zek di bawah dengan mata dingin, menyendiri dan dengan penghinaan yang tak ada habisnya, aku akan menangkapmu dengan patuh. Serahkan seluruh dunia serangga, kamu Zek mungkin masih memiliki secercah harapan, jika tidak, di sini hari ini, adalah kuburan Ras Zek Anda. Ucap Xiao Yao Zizun mendengus dingin, melangkah keluar, dan dengan suara gemuruh, langit dan bumi di luar dunia serangga bergetar hebat. Menara Huangtian tergantung di langit, dan untaian aura kacau jatuh, menekannya untuk selamanya. Di dunia serangga, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari ras serangga memandang Xiao Yao Zizun dan Qin Chen di luar dunia serangga dengan ngeri, dengan keputusasaan di mata mereka. Bahkan 11 leluhur ras Zek lainnya memandang Qin Chen dengan ngeri. Dengan gelombang liar yang muncul di hati mereka. Xiao Yao Zizun, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Apakah kamu tidak takut dengan kematian ras Zek kami? Ucap Raja Serangga meraung dengan marah, dan serangkaian pelangi ilahi berkumpul di tubuhnya, menutupi dunia serangga. Ikannya mati dan jaringnya putus. Ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan tenang, kamu salah. Ras Zekmu akan mati, tapi teranku tidak akan merusak jaringnya. Kata Xiao Yao Zizun menekan dengan tangannya yang besar, menyebabkan seluruh dunia serangga bergetar hebat dan bergemuruh. Gelombang demi gelombang kekuatan terus disalurkan, menyebabkan seluruh formasi dunia serangga bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Blokir, teriak Raja Serangga dengan marah, dan kekuatan di dalam tubuhnya meningkat, bergabung dengan 11 leluhur Zek dan para ahli dari klan Zek untuk melawan penindasan Xiao Yao Zizun. Kekuatan yang dikumpulkan oleh klan teratas sekuat Xiao Yao Zizun dan tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Formasi dunia serangga benar-benar bertahan seumur hidup. Tidak jauh dari situ, Qin Chen melihat ini dan sedikit menyipitkan matanya, Senior Xiao Yao, izinkan saya membantu Anda. Di depan Qin Chen, pedang karat misterius tiba-tiba muncul, pedang karat itu bergerak, dan nafas setengah langkah transenden langsung memenuhi udara. Di sekitar pedang karat, kehampaan alam semesta yang tak berujung runtuh secara langsung, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Tangan kanan Qin Chen berubah menjadi jari pedang. Dengan hembusan nafas, pedang karat misterius itu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, pedang karat misterius tiba-tiba muncul di formasi dunia serangga, dan pedang kuno yang gelap berubah menjadi pedang yang mencapai langit. Seperti pilar pedang, ia sangat menjulang tinggi dan penuh vitalitas. Tingginya 1.000.000 kaki dan jatuh dengan berani. Tidak baik, gumam Raja Serangga ekspresinya berubah drastis. Begitu ledakan terdengar, seluruh dunia serangga bergetar dalam sekejap. Di mana formasi terkena pedang karat misterius, retakan segera muncul. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar, dan kekuatan yang mengerikan masuk seketika. Ia memasuki dunia serangga dan ditransmisikan ke tubuh pejuang serangga kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dengan satu serangan pedang, setidaknya ratusan juta prajurit Zek roboh dan berubah menjadi kabut darah. Namun, sebelum Qin Chen dapat mengambil tindakan, lebih banyak prajurit Zek muncul dan dengan cepat mengisi posisi mereka. Penghalang Zek yang awalnya retak pulih dengan cepat. Hah! Qin Chen mengungkapkan keterkejutannya, dan dengan suara desir, sosoknya muncul di samping Xiao Yao Zizun, melihat penghalang Zek di bawah dengan heran. Kamu juga bisa melihatnya, kata Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen mengangguk dan mengerutkan kening, penghalang Zek ini sebenarnya terdiri dari sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya,
dan sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya dapat digabungkan dengan prajurit Zek yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran ia begitu kuat, bahkan pedangku pun tidak bisa mematahkannya. Perlu dicatat bahwa formasi umum, seperti formasi penyegelan iblis di dunia iblis, paling banyak dapat menggunakan asal-usul benua dari berbagai bagian dunia iblis untuk membangun formasi yang kuat. Sedangkan para prajurit dari klan iblis di dunia iblis, paling banyak dapat menggunakan asal mereka sendiri untuk ditanamkan ke dalam formasi untuk meningkatkan kekuatan formasi. Namun formasi Zek di depannya berbeda. Setiap sarang serangga yang padat setara dengan mata formasi. Sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi mata formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk formasi yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa prajurit Zek yang tak terhitung jumlahnya ini adalah bagian dari formasi besar, terlepas dari satu sama lain. Dalam hal ini, jika Qin Chen dan yang lainnya ingin menerobos formasi, mereka setara dengan membuat musuh semua prajurit Zek di seluruh dunia serangga. Meskipun banyak prajurit Zek di depannya tidak terlalu kuat, dan bahkan sebagian besar berada di level Sein, dan hanya sejumlah kecil yang telah mencapai level yang mulia. Tapi itu tidak bisa menampung dengan banyaknya Zek. Ratusan juta Zek berkumpul bersama, seperti pasir membentuk menara dan air menjadi laut, membentuk kekuatan mengerikan yang bahkan Qin Chen dan Xiao Yao Zizun tidak dapat dengan mudah menghancurnya. Xiao Yao Zizun terkekeh dan berkata, selama kamu bisa melihatnya, disinilah ras Zek mampu mencapai 3 besar dalam daftar semua ras. Zek tidak terlalu kuat dan bisa dihancurkan dan dibunuh sesuka hati. Tapi saat prajurit di Zek digabungkan, mereka akan sangat mengerikan. Ucap Xiao Yao Zizun menghela nafas, tidak seperti ras lain, mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Paling-paling, tim mengandalkan satu sama lain. Tapi Zek berbeda. Saat itu, di medan perang semua ras, begitu Zek keluar, mereka menjadi satu kelompok. Jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta prajurit Zek melancarkan serangan bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa lepas dari pemboman Zek. Qin Chen mengangguk. Dulu, di medan perang semua ras, ia belum pernah melihat orang kuat dari ras Zek, bahkan ia menyamarkan identitasnya dan menundukkan klan Wara di antara ras Zek. Namun klan Wara hanyalah klan kecil di antara ras Zek, jika tidak, mereka bisa memanfaatkan lawan untuk menyerang dari dalam. Xiao Yao Zizun melanjutkan, namun, metode bertarung Zek memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah mereka sangat kuat jika digabungkan, tetapi kelemahannya adalah mereka tidak cukup fleksibel. Ketika pemimpin klan jatuh, klan Zek tidak akan memiliki pemimpin dan jatuh ke dalam kekacauan. Qin Chen mengangguk lagi. Gaya bertarung Zek memang membutuhkan ibu ratu untuk memimpinnya. Setiap serangan harus sangat terpadu. Setelah pemimpin klan jatuh, akan baik-baik saja jika ada orang lain di bawah pemimpin klan yang dapat mendominasi pemimpin lainnya, tetapi jika tidak, maka pemimpin tingkat kedua yang tersisa akan panik, dan tidak ada yang akan peduli. Akhirnya menyebabkan runtuhnya seluruh kelompok etnis. Qin Chen menatap formasi besar di depannya dan tiba-tiba berkata dengan tenang, tetapi kekuatan suatu kelompok berasal dari kelompok, dan ketika bepergian di alam semesta, Anda seringkali harus mengandalkan kekuatan individu. Tidak peduli seberapa kuat kelompok tersebut, pada akhirnya akan gagal di alam semesta ini. Tidak ada cara untuk menjadi klan yang paling kuat. Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen dengan heran, dan berkata sambil tersenyum, kamu memang telah melihatnya dengan sangat jelas. Ucap Xiao Yao Zizun menoleh untuk melihat Zek, kekuatan kelompok pada akhirnya adalah kelompok. Ini juga alasan mengapa Zek berada di 3 besar dari 10.000 klan di alam semesta selama ratusan juta tahun, tetapi mereka tidak pernah menjadi ras pertama seperti Terran kita. Kekuatan sebenarnya berasal dari kekuatan diri sendiri, bukan mengandalkan kelompok. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yao Zizun melangkah keluar, dan aura setengah langkah transenden tubuhnya semakin melonjak, dan tangan kanannya tiba-tiba menekan ke bawah lagi. Seluruh dunia serangga berguncang dengan hebat, dan sarang serangga dengan radius puluhan ribu mil tidak dapat menahan kekuatan ini dan langsung runtuh. Saat ini, Xiao Yao Zizun memiliki tubuh yang menjulang tinggi, seperti dewa, memancarkan kebanggaan dan kepercayaan diri yang kuat dan mendominasi. Qin Chen melirik Xiao Yao Zizun, dan dia tahu bahwa Xiao Yao Zizun memang memiliki kepercayaan diri seperti itu.
Qin Chen juga tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius. Dalam sekejap, pedang karat misterius berubah menjadi bayangan pedang, menebas dunia serangga dengan liar. Dua orang kuat Qin Chen dan Xiaoyao Zizun mengambil tindakan dengan paksa. Menara Huangtian langsung berubah menjadi alam semesta dan menekannya dengan ganas. Pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangan Qin Chen juga berubah menjadi pilar pedang yang mencapai langit dan menghancurkannya dengan keras ke bawah. Dimanapun cahaya pedang bersentuhan, penghalang di mana dunia serangga berada segera mengeluarkan suara retakan. Terlihat dengan mata telanjang, retakan kecil muncul perlahan. Jika hanya Xiaoyao Zizun saja, dengan kekuatan seluruh klan Zek, mereka mungkin bisa melawannya, tapi setelah Qin Chen bergabung, keseimbangan kedua belah pihak langsung miring. Dengan tambahan pedang iblis, itu hampir mencapai 3 Master Transcendent setengah langkah, dan dunia di mana tempat dunia serangga berada akan segera hancur. Kita harus memblokirnya, teriak Kaisar Serangga tampak terkejut dan marah, dan meraung. Di belakangnya, 12 sarang serangga kuno digantung secara serempak. Benteng sarang serangga kuno bersinar, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diintegrasikan ke dalam tubuh Kaisar Serangga, berkumpul di atasnya. Pada saat ini, aura Kaisar Serangga telah menekan keabadian. Dia telah mengumpulkan kekuatan seluruh klan serangga. Auranya telah ditingkatkan tanpa batas, dan dikombinasikan dengan kekuatan orang-orang Zek yang tak ada habisnya. Dunia serangga yang awalnya rusak perlahan-lahan diperbaiki. Satu sisi sedang menghancurkan dan sisi lainnya sedang memperbaiki. Kedua kekuatan tersebut terus-menerus bertabrakan, membentuk keseimbangan yang sangat sempurna satu sama lain. Qin Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Zek benar-benar bisa melawan dalam situasi ini. Perlu dicatat bahwa dia dan Xiaoyao Zizun keduanya adalah master formasi terkemuka. Titik yang mereka serang adalah titik terlemah dari seluruh formasi dunia serangga. Tanpa diduga, Zek benar-benar dapat memblokirnya. Benar saja, ada kekuatan dalam jumlah. Tidak mudah menghancurkan seluruh klan. Namun, ketika Xiaoyao Zizun melihat ini, dia tersenyum dingin dan menatap Qin Chen. Qin Chen, gunakan pohon iblis 10.000 dunia. Qin Chen terkejut. Namun, dia tidak banyak berpikir dan tiba-tiba mengaktifkan dunia kekacauannya, dan langsung melepaskan pohon iblis 10.000 dunia. Dalam sekejap, pohon kuno yang menjulang tinggi muncul di atas kepala semua orang. Pohon kuno ini megah dan menjulang tinggi ke langit. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga mendongak dan melihat pohon setinggi langit yang megah dan sederhana, menutupi langit dan matahari, menembus bagian terdalam seluruh alam semesta. Akarnya melonjak dengan cepat, seperti tentakel, menembus formasi dunia serangga. Seluruh dunia serangga tiba-tiba bergemuruh, dan penghalang itu perlahan-lahan hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak baik, gumam Kaisar Serangga, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen benar-benar akan menampilkan pohon iblis 10.000 dunia. Akar yang tak terhitung jumlahnya menembus dunia serangga, dan seluruh dunia serangga bergetar hebat, menjadi ilusi dan hancur sedikit demi sedikit.